Selain terobsesi dengan hafalan Quran, kita masyarakat Indonesia juga sangat terobsesi pada pelafalannya ya, baik secara makhraj gitu, tajwid dan qiraat. Jadi tajwid itu adalah ilmu cara membaca Al-Quran yang baik dan benar gitu. Makhraj itu bagian ilmu tajwid yang merujuk pada bagaimana dan di mana tempat keluarnya huruf gitu ketika dibunyikan. Ya, singkatnya semacam ilmu pronunciation kayaknya. Nah, qiraat itu adalah ilmu cara membaca Quran yang disadur dari para perawi qiraat gitu, periwayat qiraat gitu. Jadi tiap qiraat tajwidnya bisa beda lagi, makhrajnya bisa beda lagi. Nah, bagaimana kata-kata di dalam Al-Quran dilafalkan, ya jadinya bisa beda-beda lagi. Bukankah itu berpotensi mengubah arti? Iya betul, bahkan antar qiraat itu artinya secara literal bacaannya gitu. Antar qiraat tuh bisa ada perbedaan yang sampai mengubah arti gitu, karena penggunaan titik dan tasydid yang berbeda gitu, atau secara hurufnya beda ya, secara grammar pemaknaannya jadi beda ya. Nah, dalam berbagai kesempatan aku kadang ngutip ayat suci kan, dan kadang cuplikannya dijadikan bahan untuk mengejek aku gitu kalau hafalannya ada yang salah kata atau salah huruf. Ya itu oke ya, karena memang Quran itu kan harus dikutip secara verbatim ya, kita nggak boleh mengubah redaksinya sama sekali. Beda dengan periwayatan hadis yang dibolehkan mengubah redaksi selama maknanya sama gitu. Nah, misalnya jika kita meriwayatkan aku sudah membaca buku X gitu, tapi redaksinya kita ubah dengan aku pernah membaca buku X, ya itu nggak apa-apa, nggak harus verbatim kalau hadis. Nah, kalau Quran harus verbatim gitu. Jadi verbatim itu dalam konteks bahasa maknanya adalah sesuatu yang dikutip atau diucapkan atau ditulis secara presisi sama dengan aslinya tanpa perubahan sedikit pun, baik dalam susunan kata maupun tanda baca. Nah, tradisinya ngutip Quran tuh gitu. Kalau kita ngutip Quran harus presisi sama. Nah, tapi gini, pernah nggak kepikiran kenapa ada ilmu tajwid sedemikian rupa gitu? Kenapa ada varian bacaan tapi sekarang seolah hanya satu? Kenapa Quran dibunyikan sedemikian rupa yang bahkan orang Arab umumnya nggak sefasih orang Indonesia dalam membaca Quran? Dalam membaca Quran secara umum orang Indonesia itu lebih fasih dari orang Arab. Orang-orang yang mengkritik bacaanku kurang fasih, ya itu sudah kefasihan yang kulatih puluhan tahun. Ya nggak apa-apa, kritik aja, tapi aku yakin aku lebih fasih baca Quran dibanding kebanyakan orang Arab gitu. Nah, banyak ustadz-ustadz tuh yang bacaannya jelek, imam-imam masjid bacaannya jelek bahkan salah, tapi laku-laku aja gitu. Sebenarnya aku juga meragukan kemampuan publik dalam mengevaluasi bacaan yang bagus tuh gimana, karena jadinya yang aku temukan adalah penilaian-penilaian berulang yang ternyata misalnya dimulai oleh ada yang menanggapi gitu, wah Kumaila nih bacaannya salah, hancur, kacau. Dan narasi itu kayak diulang-ulang aja gitu. Ya mau lebih bagus gimana lagi sih, ya contohin aja lah gitu. Ajarin aja gitu kok yang benar gimana. Dulu waktu masih ngajar ngaji, aku tuh memaklumi murid-murid yang kesulitan melafalkan huruf-huruf tertentu ya, karena wajar lah bahasa Arab itu bukan bahasa ibu kita. Dan dulu bahkan Nabi Muhammad itu nggak se-strict itu soal pelafalan. Pernah ada masa di mana ada dua sahabat yang mendapati bahwa bacaan mereka berbeda satu sama lain nih, berbeda cara melafalkannya, dan dua-duanya ngaku mendengarnya dari Nabi, mendengarnya kayak gitu dari Nabi. Kemudian mereka membawa perdebatan itu ke Nabi dan Nabi membenarkan dua-duanya. Sebelum akhirnya sekarang kita membaca Quran dengan ketaatan aturan yang strict gitu pada pelafalan yang mana semangatnya itu menjaga keaslian gitu. Sebenarnya aslinya Quran pembacaannya nggak se-strict itu. Pernah ada masanya cara membaca Quran itu sangat beragam, dan memang karena Nabi yang bacanya beragam gitu. Nabi menyesuaikan dengan dialek setempat. Jadi perbedaan qiraat itu awalnya ya karena perbedaan dialek, yang kemudian supaya seragam ada upaya-upaya pemerintah ya, dalam konteks ini para khalifah yang melanjutkan Nabi itu berupaya menyeragamkan penulisan, menyeragamkan pelafalan, yang mana itu sampai sekarang kita gunakan standar itu. Sebenarnya ilmu tajwid itu udah ada bareng seiring Quran turun ya, karena di Quran itu udah ada perintah baca Quran dengan tartil gitu. Warattil Quran tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi tartil itu perlahan dan hati-hati gitu. Meskipun belum ada teknis yang baku, baca Quran secara hati-hati itu sudah diperintahkan. Jadi dulu kan Quran itu disebarkan secara oral ya, transmisi oral, bukan melalui publikasi tulisan. Jadi lewat lisan aja, belum ada tulisan bakunya. Penulisan Arab pada saat itu juga masih sangat sederhana dan belum punya tanda baca. Jadi potensi salah baca pada masa itu tuh
tinggi sekali karena ada beberapa huruf yang secara penulisan sama. Yang suka salah baca orang non-Arab ya, orang Arab lebih familiar. Nah, mushaf pertama, mushaf itu maksudnya adalah kumpulan suhuf. Jadi suhuf itu lembaran, mushaf itu buku, itu kumpulan lembaran, ya kurang lebih begitu. Jadi mushaf Rasam Utsmani itu juga awalnya belum ada tanda baca, seperti ya nggak ada harokat, nggak ada titik gitu. Tapi ya karena pada bisa baca aja gitu, karena tahu dan familiar sama penulisan kayak gitu, ya udah. Nah, urgensi pemberian tanda baca itu baru muncul ketika Islam tambah luas dan banyak orang non-Arab yang memeluk Islam itu salah baca. Jadi dibikinlah tulisan baku yang lebih jelas dan lebih mudah dibaca oleh non-Arab gitu. Dikasih penanda titik, dan ulama yang nyusun itu baru di tahun 69 Hijriah ya. Namanya Ad-Du'ali gitu, Abul Aswad Ad-Du'ali. Sementara itu harokat itu baru 100 tahunnya lagi di tahun 175 Hijriah oleh Al-Farahidi. Nah, kalau sekarang Quran-Quran cetakan Indonesia sekarang malah udah warna-warni. Itu untuk mempermudah kita belajar tajwid gitu. Udah ada color code-nya, kalau warna apa dengung gitu, kalau warna apa panjang misalnya. Ya, dan ilmu tajwid itu baru dibakukan secara sistematis di abad ketiga keempat Hijriah gitu. Imam Al-Kisai yang terkenal sebagai Imam Qiraah Sab'ah atau bacaan 7, itu beliau concern sama aturan baca Quran, tapi koridornya saat itu masih lingkup ilmu qiraat ya. Bisa jadi karya pertama yang bahas tajwid secara khusus itu ya ada di karyanya Al-Haqqani abad keempat ya. Beliau bahas makhraj, bahas sifat huruf, bahas hukum bacaan. Ya, pokoknya itu mungkin itu karya pertama. Jadi dulunya tajwid itu bagian dari ilmu qiraat, tapi karena ilmu qiraat ini udah dibakukan jadi satu aja yang populer ya gitu. Sebenarnya nggak satu sih, masih ada, cuman yang populer tuh yang kita pakai sekarang. Qiraat yang kita pakai sekarang itu qiraat Hafs ya, Hafs an Asim gitu, dari Hafs dari Asim. Jadi selain qiraat Hafs itu tuh urgensi belajar qiraat nggak tinggi ya, kecuali yang memang spesialisasinya studi Quran. Jadinya yang populer dipelajari di sini tuh ya tajwid, dan memang ilmu tajwid ini semangatnya adalah supaya yang non Arab bisa baca Quran dengan baik dan benar. Sebenarnya ada ya qiraat-qiraat lain yang masih dipakai. Kamu kalau dengerin kaset Quran dari berbagai qori seluruh dunia itu akan ada cara baca yang berbeda gitu. Di Maroko, di Aljazair, di Tunisia, dan sepertinya juga Libya itu pakai qiraat Warash. Di Mesir masih ada yang pakai qiraat Qaldun. Di Sudan ada yang pakai qiraat Ad-Duri. Jadi nama-nama qiraat ini adalah nama gurunya ya, by the way. Dan kenapa qiraat ini dipakai? Karena muridnya banyak. Jadi masih langgeng nih, belum punah gitu bacaannya. Sebenarnya jenis qiraat itu ada banyak sekali, tapi banyak yang akhirnya nggak bertahan karena nggak populer, nggak dipelajari lagi, dan ya udah ngilang aja di telan sejarah karena muridnya sedikit, sehingga rantai sanadnya atau rantai periwayatnya juga sedikit gitu. Yang bertahan ini adalah yang rantai periwayatannya banyak gitu, yang sanadnya banyak, dan semua qiraat ini disandarkan pada Nabi ya. Jadi bisa jadi sangat mungkin Nabi memang bisa jadi tidak menghendaki bacaan yang seragam dan melonggarkan bacaan sesuai dengan dialek masing-masing gitu. Kenapa makanya qiraat bisa ada banyak sekali. Orang Indonesia terobsesi banget ngebenerin bacaan Quran orang. Mungkin kalau mereka ke Libya terus dengar guru ngajinya bacanya beda, udah dikatain kali, wah ini tajwidnya hancur, kacau balau, salah-salah nih. Atau mungkin dibiarin aja kali ya karena itu orang Arab gitu. Karena Muslim Indonesia ini punya rasa takzim yang agak tidak wajar dan agak problematik ya terhadap orang Arab gitu. Punya pandangan ke orang Arab itu ya pasti soleh-soleh gitu. Makanya mental feodalisme kita itu mudah sekali dieksploitasi oleh orang Arab Indonesia. Ya menurutku kebanyakan lembaga pendidikan Al-Quran itu terlalu fokus pada hal yang tidak substansial. Hafalan dan kualitas bacaan itu nggak substansial menurutku. Banyak anak-anak hafal Quran tanpa mengetahui kenapa mereka menghafal, tanpa mengetahui Quran itu apa sih dan buat apa gitu. Mereka dilatih susah payah agar bisa melafalkan huruf-huruf setepat mungkin sesuai standar tahsin lembaga mereka tanpa mengetahui kenapa harus melafalkan sedemikian rupa. Itu yang esensial apa dong? Bahasa Arab dan sejarah beserta metodenya, kemampuan dasar berpikir, itu kan yang bahkan harus diajarkan menurutku bahkan sebelum diajarkan akidah ya. Belajar akidah sebelum belajar cara mikir itu cuma menghasilkan generasi yang anti intelektualitas. Ditambah dengan segala perangkat hafalan dan bagusnya bacaan ya jadinya mencetak generasi yang mampu melantunkan Al-Quran dengan indah, dengan bagus, mampu menghafal, tapi takut berpikir. Bahkan bukan takut lagi ya, kegiatan berpikir dan mempertanyakan itu udah dianggap berbahaya. Padahal orang-orang berbahaya yang sebenarnya adalah orang yang tidak berpikir.
Sekarang mungkin karena demand ya, institusi Islam itu berbondong-bondong mengadopsi sistem tahfidz gitu. Semua dihafal, Quran, hadis, doa, peribahasa Arab gitu ya, mahfuzat. Itu juga dihafalin, bahkan tanpa murid paham artinya secara bahasa, apalagi secara istilah gitu. Nah, terus hafalan ini mau dibawa kemana? Sebagai orang yang mengenyam pendidikan Al-Quran seumur hidupku ya, lebih tepatnya sepanjang masa pendidikan aku, hafal Quran sejak kecil itu ya menguntungkan aku secara akademis gitu. Proses belajar jadi lebih mudah buatku. Tapi kalau tidak spesialisasi ke sana, menurutku sih buang-buang resource, buang-buang sumber daya kognitif. Gak apa-apa kok anak-anak digali potensinya yang lebih fundamental dan substansial untuk hidupnya. Kalau dia paham bahasa Arab, hafalan kan jadi lebih mudah. Karena paham, kalau anak-anak diajarkan hafal Quran secara militer gitu, disiplin ketat. Sama aja kita maksa otaknya menghafal mantra omong kosong karena mereka juga nggak tahu artinya. Akhirnya hafalannya cuma buat seneng keluarganya, buat bangga guru-gurunya. Menurutku sayang sekali potensi kecerdasan generasi muda baik dipakai waktu dan effortnya untuk menghafalkan ayat-ayat yang mereka nggak paham artinya dan akan mereka lupakan kalau misalnya nggak mereka buka lagi dalam waktu singkat itu udah hilang gitu. Kalau menghafalkan yang nggak dipaham ya akan cepat lupa gitu. Lembaga-lembaga tahfidz ini kan menekankan untuk mengulang hafalan tiap hari ya. Kalau kamu hafal Quran, itu rezim disiplinnya biasanya lebih disiplin lagi, lebih keras lagi. Dalam arti lebih banyak dan lebih sering gitu. Dan on occasions harus mampu disimak tanpa melihat dalam sekali duduk. Padahal kalau dibaca dalam rangka dipelajari dan dipahami ya tempelnya lebih mudah dan bisa jadi lebih on point juga, lebih strategis gitu. Karena otak kan akan menyimpan memori yang banyak asosiasinya ya di otak kita gitu. Kalau hafalannya tidak memantik ingatan lain, ya gak ada pegangannya gitu ya, hilang gitu. Otak kita akan cenderung menyeleksi apa yang dianggap otak kita sebagai informasi yang gak berguna. Ya karena minim akan pemahaman, aku merasa tradisi hafal Quran sekarang di Indonesia ya hanya menjadi ritual kosong untuk pertunjukan saja, untuk ego diri dan kelompok, buat pertunjukan bahwa bisa hafal Quran dengan lancar dan melantunkannya dengan kemampuan vokal yang sulit gitu, kemampuan mengatur nafas yang jago ya. Jadi seperti talent show aja, seru untuk ditonton tapi nggak punya dampak bagi kecerdasan dan kemajuan intelektualitas secara kolektif. Tapi kalian setuju nggak sih? Setuju nggak setuju? Tulis kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.